Bersama saya Tiara Wulandari, Prodi Pendidikan Keagamaan Islam PP22 dalam Ngabdi, Ngobrol Asik bareng IAI. Kali ini Tiara gak sendiri guys, Tiara bersama seorang narasumber yang luar biasa, yang pastinya teman-teman IAI udah pada tahu dong. Beliau adalah seorang Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Agama Islam, Saudara Muhammad Zakir Jafar. Kita sapa dulu dong guys. Hai Bang Zakir. Hai Tiara, hai teman-teman semua. Gak apa-apa ya dipanggilnya Bang Zakir aja biar lebih akrab. Oke. Bang Zakir gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat-sehat saja sekarang ya. Khair insyaallah. Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membicarakan seputar Ramadan Bang. Teman-teman pasti penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, stay tune terus dalam Ngabdi, Ngobrol Asik bareng IAI. Ramadan Mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslim saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tapi nggak sedikit dari kaum muslim menjalankan ibadah puasa di tengah padatnya aktivitas gitu Bang. Seperti yang kita jalani bersama ya kan. Rutinitas kita. Iya, kita berpuasa di tengah perkuliahan yang masih aktif. Gimana sih cara Abang mensiasati agar tetap semangat dan produktif dalam menjalankan ibadah puasa gitu? Oke, mungkin kalau dari tips dan trik saya ya, ketika saya menghadapi kegiatan yang begitu padat ya, kuliah, kegiatan-kegiatan perkumpulan, organisasi segala macam, dan ditambah lagi kan kita nggak perlu nggak bersosialisasi itu dengan itu aja kan, pasti dengan banyak teman-teman kan. Di dalam bulan puasa ini yang tips yang saya rasakan, yang saya jalankan selama bulan puasa ini dalam menghadapi itu semua, yaitu dengan cara menyiapkan raga dan jiwa. Ya caranya gimana sih ya? Ya pertama mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Allah tuh nggak bisa kita jauhkan dari segala apapun ya. Jadi kayak apapun kegiatan yang kita lakukan harus dengan Allah. Innallah ma'ana. Jadi itu sih yang Anda bawa gitu. Dari tips yang Anda rasakan dengan Anda membawakan itu ke dalam teori kehidupan, dengan teori itu dalam menjalani kehidupan, Anda dapat menjalani kehidupan ini dengan semangat dan produktif. Ya ditambah lagi dengan perjalanannya, ya dengan mungkin ditambah dengan istirahat yang cukup. Dan yang kedua itu jangan sampai nih kan, kadang nih teman-teman nih, ya atau Tiara sendiri mungkin kan, kalau misalnya kita kayak sahur gitu kan, berlebihan, berbuka puasa berlebihan. Nah pasti nih ketika kita ingin menjalankan ibadah wajib lainnya seperti sholat subuh kan setelah sahur, atau ibadah sholat isya dan tarawih setelah buka puasa, itu pasti ketika kita berlebihan dalam mengkonsumsi berbuka puasa ya pasti ada kemalasan. Benar sekali ya Bang, berlebihan itu tidak baik. Benar sekali. Ya makanya dari itu sih yang tips anak jalankan. Yang pertama tadi secara teorinya anak menjalankan teori innallah ma'ana. Ya sesungguhnya Allah itu bersama kita. Jadi ketika menjalankan sesuatu ya bawa Allah. Jadi terasa bahwasanya produktif, semangat itu Allah selalu menjalankan dalam ibadah dalam ketentuan keimanannya. Dan yang kedua mungkin cara anak dalam menanggapi hal-hal kegiatan yang ada, yang ini mungkin beristirahat dengan cukup dan menjaga pola makan. Itu sih ya. Luar biasa ya guys. Selanjutnya nih Bang, seperti yang kita ketahui bersama nih Bang, banyak remaja zaman sekarang ini yang menjalankan ibadah puasa itu hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban saja, tidak menikmati prosesnya, tidak menikmati puasa itu sendiri gitu Bang. Gimana sih tanggapan Abang mengenai pernyataan tersebut ya? Mungkin kalau yang anak lihat dan rasakan, mungkin di tengah-tengah teman-teman ya, ini kita berbicara umum ya, konteks umum yang saya temukan banyak orang-orang bukan hanya ibadah puasa, tetapi ibadah-ibadah lain yang wajib seperti sholat ya, bahkan itu terasa seperti mereka menjalankan sekedarnya saja ya, tanpa mengadakan yang seperti Anda bilang sebelumnya tadi, menghadirkan Allah ketika menjalankan segala kegiatan. Jadi ketika dia ingin berpuasa, ketika ingin ini, tidak merasakan apa itu puasa,
hikmahnya, atau bahasanya kan kalau kata Rasulullah itu dia tuh kalau orang-orang yang tidak berpuasa itu dengan sesuai tuntunannya, maka dia akan hanya mendapat haus dan lapar gitu. Sia-sia rasanya. Jadi mungkin kalau pandangan saya tentang itu, yang melihat situasi begitu maraknya orang-orang berpuasa tanpa merasakan nikmat atau hikmahnya, ya itu sangat bukan lazim ya. Cuman dari kita pribadi mungkin ini melihat faktor akhir zaman. Dan bagaimana sih kita nanggapinya kan, pastikan ya itu dengan cara menghadirkan Allah dalam segala kegiatan, menjalankan segala ibadahnya, mulai dari niat itu kita sudah menghadirkan, menyatakan bahwasanya itu karena Allah SWT. Iya. Dari tadi kita udah banyak nih Bang ngomongin puasa di bulan Ramadan. Gimana sih pandangan Abang atau bagaimana cara Abang memaknai puasa itu sendiri gitu? Kalau saya memaknai puasa itu seperti yang ada di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, ya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi saya memaknai puasa itu bukan hanya sekedar tadi menahan hawa nafsu, merasakan kelaparan, kehausan, akan tetapi karena saya merasakan itu karena hadirnya Allah, ya di situ saya memaknainya bahwasanya ini sebuah ajang ya untuk kita umat manusia itu meminta keridhaan Allah dan sampai kepada titel atau status kita menjadi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Berarti dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Pedoman saya kan ya pedoman kita semua kan. Jadi kalau misalnya kita menghadirkan Allah ya otomatis ya segala sesuatu itu insya Allah dinilai ibadah sama Allah kan. Insya Allah. Banyak Bang yang lagi viral kata-kata puasa tapi kok pacaran gitu. Iya. Gimana cara Bang menanggapi pernyataan tersebut? Oke. Mungkin ya nggak bisa kita bantah juga ya. Bahwasanya memang udah suatu seperti kita melihat itu biasa banget. Ya nggak sih, ya kan? Di dalam melihat kehidupan zaman sekarang yang hampir orang dikatakan berpacaran, orang dikatakan ya hubungan antara ikhwan dan akhwat tuh kayak nggak ada batasan. Iya benar sekali. Jadi kayak orang itu nggak merasa biasa, tetapi sebenarnya itu sebuah kemudorotan gitu. Menjadi membuat ibadah puasa kita tuh cacat. Iya benar. Okay. Ya kan jadi kayak ada kekurangan lah. Kita masa mau nggak sih gitu kan ketika kita melakukan sesuatu itu ada kekurangan? Ya mau. Nah, tentu enggak Bang. Enggak kan? Ya teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada pasti nggak mau juga gitu kan. Jadi mungkin yang kita rasakan, yang kita harus lakukan itu dari pandangan saya pribadi ya mungkin orang-orang yang berpacaran mungkin sudahi saja lah. Stop. Kita dulu bisa lah. Ya. Single sampai sah ya. Pada bulan Ramadan kita tentunya bersama-sama meningkatkan amal ibadah gitu. Kasih tips dong Bang gimana caranya supaya tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang udah dijalankan di bulan puasa ini supaya terus dijalankan di bulan-bulan berikutnya Bang. Oke, mungkin ada satu kata-kata ini yang menjadi inspirasi saya ya pribadi melihat turun naiknya iman. Kan al-imanu yazid wal yanqus gitu kan. Iman itu kadang naik kadang turun. Wa yazidu bi ta'at, naiknya dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat. Dan turunnya iman tersebut karena kemaksiatan. Ya. Jadi tips yang biasanya saya lakukan ketika melakukan ibadah puasa ini
itu dengan menjalankan, dengan menghadirkan Allah seperti yang saya katakan di pertama tadi. Yang kedua, kata-kata ini yang menjadi salah satu kata-kata yang sangat berinspirasi untuk saya, yaitu al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Artinya itu kan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah, oh iya. Jadi ketika kita melakukan istiqomah terus menerus, ya sampai kita merasakan menjadi habit atau menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, itu sudah lebih dari 1000 karamah yang bisa Allah berikan untuk kita semua. Itu makanya istiqomah itu menjadi hal yang mungkin terdengar enteng, cuma berat ya nggak sih? Benar banget. Iya. Sangat sulit ya guys untuk istiqomah. Ya, mungkin membiasakannya dengan cara seperti tadi, menjalankan dengan Allah dan mengikuti segala anjuran-anjuran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau boleh tahu nih Bang, apa yang sedang Abang upayakan supaya Abang tetap istiqomah? Ibadah apa yang Abang upayakan supaya Abang istiqomah dalam menjalankannya gitu Bang? Mungkin yang saya sekarang upayakan ya dalam beribadah itu kan kita ada yang pokok, ada juga yang biasanya kayak sunnah gitu kan. Nah, yang mungkin yang pokok itu yang saya sedang benar-benar ingin mensiasat untuk istiqomah itu puasa ini sih. Karena ya secara kesehatan juga saya merasa kayak kita pribadi saya ya, kalau melihat orang itu mungkin udah joko kan. Dia merasa kayak gitu, jadi badan suka capek gitu kan, suka lelah sendiri gitu, mungkin capek karena dengan pikiran dan aktivitas. Jadi kayak mungkin inilah Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu harus dihadirkan di dalam segala sesuatu. Jadi kesannya kalau saya sekarang itu lebih mengamalkan sesuatu itu dari niatnya itu mungkin belum sampai untuk sampai kepada Allah. Dan saya sedang beristiqomah ke sana. Salah satunya ibadah puasa ini. Jadi dalam kesehatan saya ingin berpuasa karena Allah. Jadi ketika menjalankan sesuatu itu ya bukan hanya sekedar untuk menuju pribadi saya yang sehat, akan tetapi juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjalankan ibadah puasa beberapa hari ini Bang, di tengah padatnya perkuliahan, di tengah banyaknya aktivitas organisasi apa ya Bang? Apa yang Abang rasakan? Yang Anda rasakan sih mungkin itu lebih ada perubahan di diri saya sih teman-teman. Jadi Tiara mungkin tahunya kan ketika kita melihat orang hanya mungkin dari covernya ya, tapi jangan dilihat dari itu aja. Saya pribadi sih melihat kalau dalam diri saya ini masih banyak keburukan-keburukan seperti kemalasan, dan itu ketika kita berpuasa dan ditambah dengan ibadah-ibadah lain seperti ibadah lain, tarawih dan lain sebagainya, rasa kemalasan itu berubah menjadi lebih giat. Jadi kayak bahasanya kan kalau kita bagi 10 malam ketika kita berpuasa itu, 10 hari pertama itu kan adalah rahmat untuk kita semua, untuk umat muslim. Jadi ketika kita mengamalkannya sebagai fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan ya kan, untuk menggapai rahmat Allah, di situ kita bakal merasakan bahwasanya itu tadi Allah tuh is everything gitu. Jadi Allah itu tentang segalanya, bukan kita berbutuh baru kita menuhankan, tapi kita itu Tuhan itu tentang segalanya. Jadi itulah mungkin yang Ana rasakan sekarang setelah beberapa hari berpuasa itu, Ana lebih giat lagi dalam beraktivitas. Walaupun yang mungkin itu tadi kan al-iman ya yang terus gitu kan. Kadang iman tuh naik, tapi juga turun. Tapi Ana berusaha untuk terus meningkatkan itu ya di dalam kegiatan-kegiatan Ana, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini apa pengalaman yang paling berkesan nih Bang, yang udah Abang jalani dalam 10 hari puasa ini? Oke. Mungkin yang kesan yang Ana rasakan ya, setelah menjalankan ibadah-ibadah atau amalan-amalan sesuai dengan pokoknya kita berpuasa yang wajib dan sholat ataupun dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti ibadah lain segala macamnya.
kesan yang Ana rasakan mungkin untuk Ramadan ini agak sedikit berbeda. Karena ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang padat dalam kehidupan kita, kita juga harus menjalankan ibadah puasa itu sendiri, kan? Iya bang, ini sebuah a new experience bagi kita gitu. Karena yang dulu nggak jauh dari orang tua gitu, dulu juga jauh tapi ya di pondok, bangun sampai dibangunin, bangun tinggal makan gitu. Kalau sekarang bangun mikir dulu mau makan apa, udah mau tinggal makan, kepikiran nih ya Allah aku sendiri gimana ya mama papa udah sarapan dulu gitu. Jadi kayak sekarang experience ketang banget ya tentang kehidupan sendiri ya, apalagi di bulan puasa ya Tiara ya. Iya bang. Emang Tiara asli mana sebenarnya? Riau bang. Oh, orang Riau. Pondok di mana dulu? Pondok di Bandung. Pekanbaru. Pondok apa namanya? Al-Ihsan Boarding School. Al-Ihsan Boarding School. Mungkin teman-temannya ada nih dari Al-Ihsan Boarding School ya. Mungkin ada bang. Ya. Cuman Yang nonton harus follow IG-nya Kak ya. ya kalau nggak ada. Jadi itu sih emang menjadi experience juga. Mungkin kalau anak pribadi nggak baru ya. Karena memang anak udah tahun kemarin pun dari tahun kapan tahun udah puasa tuh nggak pernah di rumah awalnya. Jadi Kenapa tuh bang? karena anak juga dulu mondok kan dari SMP. Jadi ketika anak mondok itu emang ya ada puasa pertama itu nggak di rumah, selalu di pondok kan. Apalagi anak dulu mondoknya itu kan jauh gitu dari orang tua. Oh, ngerantau sejak dini. Nah, sejak ini lah ya bahasanya. Jadi ada dulu mondok di Banten. Di Banten itu kan dari Palembang kan jauh dari orang tua. Jadi ketika puasa pertama itu mungkin ada teman-teman sekarang kan kalau awal puasa kan pulang ya ke rumahnya ya. Iya benar tuh bang. Pulang ke rumahnya gitu kan, nggak bisa terbiasa, mungkin belum terbiasa. Jadi kayak anak udah terbiasa dari awal gitu. Nggak berpuasa di awal puasa itu dengan orang tua. Luar biasa ya guys. Saya pernah dapat satu kata motivasi dari teman. Kata-katanya itu gini bang, luangkanlah waktu untuk ibadah, jangan beribadah di waktu luang. Gimana tanggapan abang mengenai pernyataan dia itu? Kalau kita itu harus luang beribadah di waktu Luangkanlah waktu untuk ibadah. Oke. Jangan beribadah di waktu luang. Jangan beribadah di waktu luang. Jadi kesannya kita itu beribadah karenanya ada waktu luang gitu. Iya, gitu. Kalau yang lain cuma kita tuh harus beribadah karena kita meluangkan waktu tersebut. Iya. Ya mungkin menurut anak itu motivasi yang agak bagus juga, cuman apa ya, agak sedikit ini ya dengan pernyataan tersebut. Kalau menurut Tiara sendiri setelah menjalankannya gimana? Sebenarnya lumayan berat, apalagi di tengah padatnya aktivitas perkuliahan gitu bang. Kadang kalau misalkan dari sebelumnya ada kelas, istirahat zuhur, istirahat makan, ada zuhur ada kelas lagi gitu bang. Ya memang benar-benar sholat zuhur itu di waktu luang itu gitu kan bang. Cuma untuk statement yang pertama, berluangkanlah waktu untuk ibadah itu memang sangat berat menurut dia. Karena memang ada tuntutan lain ya. Cuma yang kita utamakan nasional ibadah tersebut. Ya, sebenarnya gitu. Jadi kayak kita sholat di awal waktu kan. Jadi kayak kita bukan untuk sholat itu di waktu kita luang, tapi meluangkan waktu kita kan ketika waktu sholat itu datang. Iya. Mungkin itu yang menurut Tiara tadi ya. Iya gitu bang. Oke. Abang ada kata-kata motivasi nggak nih untuk teman-teman yang lagi nonton? Ya mungkin motivasi anak kan setelah anak baca beberapa kitab dan ada yang membuat anak ini terfikir gitu, terdoktrin pikiran anak itu tentang kata-kata tersebut. Ini pengen kata-katanya, cuman kalau kita jalankan insya Allah membawa keberkahan. Apa sih kata-katanya ya? Ya, gimana? Kata-katanya itu innama a'malu
dunia. Hadis pertama Iya. di hadis arba'in. Iya. Itu kata-katanya kan pendek banget kan. Innama a'malu binniyat. Sertakanlah segala kegiatan itu dengan niat gitu kan. Ya niat karena apa? Karena Allah pastinya kan. Karena seperti yang Ana ungkapkan tadi, innallaha ma'ana. Jadi ketika kita menghadirkan Allah dalam niat kita menjalankan sesuatu, itu insya Allah bukan hanya sekedar kita merasakan. Kalau ibadah puasa haus dan lapar, kalau ibadah sholat kita capeknya aja, kalau kita ibadah haji habis uangnya aja, kalau kita berzakat kita nggak merasakan apa itu arti makna berzakat. Ya. Kalau kita nggak mendasarkan niat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atas Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang maka yang kita merasakan. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua dimanapun berada. Jadi hadirkanlah niat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berniat apapun itu, ibadah apapun itu, perbuatan baik apapun itu, hadirkan Allah atas segalanya. Jadi kita nggak hanya sekedar berbuat, mengamalkan sesuatu itu dengan sia-sia, walaupun mungkin berimpact buat orang lain atas kebaikan tersebut. Akan tetapi kalau kita bumbui dengan rasa nikmat atas Allah dan juga niat karena Allah SWT, maka itu menjadi sebuah kegiatan atau bentuk sikap yang benar-benar mencapai maghfirah atau rasa Allah itu kita benar-benar dinilai ibadah di atas Allah SWT. Oke guys, nggak kerasa ya udah 40 menit berlalu. Nggak kerasa ya? Iya, Asik banget kita ngobrolnya. Kapan-kapan lagi boleh ya Kita sambung nih di episode berikutnya guys. Stay tune terus ya dalam ngobrol asik bareng Kiai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.